Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Power Photo TV. Ya, kali ini kita kedatangan tamu spesial klasik SUV, mobil keluarga juga bisa, yaitu Toyota Rush 1500 cc tipenya G tahun 2017. Oke, kita langsung saja review di bagian depannya dulu ya. Kita mulai dari bagian lampunya. Untuk di bagian lampu utamanya menggunakan lampu proyektor, dan di sebelahnya ada lampu jauhnya menggunakan lampu bohlam, dan dilengkapi dengan lampu sennya yang masih berbentuk bohlam juga. Dari kondisi tahun 2017 ini, mobil ini juga dilihat dari eksteriornya cukup bagus ya, masih terawat. Lanjut ke fog lamp, masih bohlam dengan ground clearance yang tinggi, memudahkan Anda untuk jalan di sekitar jalan-jalan yang terjal atau yang berlubang pasti. Oke, kita lanjut ke bagian tengahnya. Di situ ada list hitam, masih plastik namun cukup kokoh ya, tebal. Lanjut kita ke bagian grillnya. Di bagian grill sini bernuansa krom dan ada list hitam juga di bagian ventilasi mesin. Lalu ada emblem Toyota di sana, simetris dengan bagian kiri dan kanan untuk bagian lampunya. Oke, kita cek di bagian kap mesin. Di bagian kap mesin juga masih oke ya, masih mulus, tidak ada kerusakan yang aneh-aneh. Lekukannya juga masih seperti pabrik, masih bagus. Yang unik ada di spion kecil ini. Nah, di spion kecil ini berukuran cembung ya, kecil seperti cermin make up. Lanjut ke bagian sampingnya. Karena ini Toyota Rush, jadi tidak ada sensor di bagian depan. Untuk spoilernya, dari spoiler ban itu seperti mobil SUV, ada tongolannya. Lanjut kita ke bagian profil ban dengan velg berwarna two-tone dengan baut 5 dan logo Toyota di tengahnya dengan merek Dunlop ST20. Profil ban dari ring 16 235/60. Ini tebal. Kelayakan bannya bisa dicek. Tebal banget. Batu juga masih nempel di sana. Lanjut ke bagian samping ada logo VVTi. Nanti kita cek bagian mesinnya. Untuk bagian spion belum retract namun sudah dilengkapi dengan lampu sen, jadi terintegrasi depan, samping, dan belakang, nyala semua. Pilarnya juga masih berwarna silver, warna body dengan dilengkapi talang air. Di atasnya juga ada roof rail, menambah kegagahan dari Toyota Rush. Menyusuri ke bagian belakang ada garis-garis pilar yang cukup gagah ya di sana, dengan gagang pintu yang berwarna krom juga. Di bagian pintu juga ditambahkan aksen tongolan seperti ini, jadi menambah kesan tidak membosankan. Lanjut kita ke bagian belakang. Dari bagian jendelanya, dari kamuflase seperti menyatu ya, seperti ras-ras pada umumnya, tapi tahun yang lama. Oke, kita sampai di bagian belakang dengan kaca film yang sudah difogger.
Lalu antena di sana masih seperti ini ya bentuknya. Ada wipe, kecut-kecutan, dan wiper. Oke. Ciri khas dari Toyota Rush tahun 2017 itu ada kondenya. Bisa dibilang ini adalah tempat penyimpanan ban serep. Lanjut kita ke bagian emblem. Toyota Rush juga masih lengkap di sana, dan gagang pintunya juga berwarna chrome. Lanjut di sini ada stop lamp. Yang ternyata stop lamp di sini sudah menggunakan lampu LED. Cukup oke di tahun lama. Bagi Anda yang bercita-cita ingin membeli ini di tahun lalu, bisa beli bekas saja, jadi lebih hemat. Ya, lanjut ke bagian bawahnya. Terdapat 2 titik sensor di sana dengan bumper yang berwarna hitam dan ada list mata kucing. Lanjut kita ke bagian bagasi ya. Karena tadi sudah dibahas di bagian samping. Oke. Nah, bagian bagasinya dibukanya secara menyamping, jadi agak berat juga. Untuk kondisi dari Toyota Rush di Power Auto masih oke, tidak ada penyok sama sekali. Dari titik-titiknya juga masih utuh ini, yang berarti bukan bekas tabrak juga. Ya, walaupun ada sedikit kotor, bisa nanti kita bersihkan pastinya sesuai dengan keinginan Anda. Oke, kita cek juga di bagian sini apakah ada bekas tabrak. Ternyata masih oke ya, masih lurus-lurus aja. Karena dari tim Power Auto juga bekerja sama dengan tim OLX untuk menginspeksi kendaraan yang masuk ke dalam showroom kita. Ini 2 seat ya. Ini boxnya jadi kelihatan lega. Namun jika ingin menambahkan jok lagi di belakang bisa dipasangkan, tapi beli sendiri. Oke, di sini ada lampunya juga di lampu bagasi bagian belakang. Ya, cukup ya. Oke, kita masuk ke bagian interior. Sebelum kita masuk ke bagian interior, kita lihat dulu di bagian door trimnya. Dari bagian kisi-kisi pintu, titik-titiknya masih ada, yang berarti memang bukan kena tabrak juga ya, masih benar-benar bagus. Lanjut kita ke bagian pintu. Di sini menggunakan bahan plastik yang bernuansa kulit ya, ini plastik, dan ini berbahan dasar suede. Lalu di sini menggunakan warna chrome. Di gagang pintunya ada pegangan pintu yang terlihat gagah juga pasti, kontrol jendela dan pengunci jendela. Sip, masuk ke bagian sini. Kita lihat di bagian pinggiran pintunya, dan ya sepertinya oke. Tidak ada bekas tabrak sama sekali. Bisa Anda cek sendiri ya. Untuk unitnya silahkan datang ke Power Auto. Untuk gambarannya bisa saya jelaskan di sini dulu. Nah, untuk joknya menggunakan pengaturan manual. Nah, di sini ada pembuka tutup bensin. Tadi tutup bensin ada di sebelah kanan ya. Lanjut di sini ada pembuka kap mesin dengan 3 pedal, yang artinya ini adalah mobil manual. Lanjut di ke atas ada mengatur ini spion, Toyota Security, dan kisi-kisi AC. Kisi AC masih oke. Kita masuk ke bagian dalamnya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam Toyota Rush ya. Kita lihat kuncinya ya, bentuknya seperti ini. Kuncinya dipisah, remote-nya dipisah. Nah, kita nyalakan dulu, kita colok. Masih udah bersistem colok. AC-nya langsung nyala. Lupa dimatikan. Oke, AC-nya sudah menyala, mobil sudah menyala, dan kita nyalakan. Sip.
mobil sudah menyala, jadi kita akan ulas di bagian MID-nya. Sangat kecil di sana. Odometer sudah menempuh di jarak 68.000. Ya, karena di Power Auto tidak menggunakan odometer yang palsu ya, untuk diturunin atau dinaikin ya adanya seperti ini. Jadi nanti bisa Anda cek di buku servisnya. Recordnya oke lah pastinya. Lanjut kita ke bagian sisi dashboard. Masih menggunakan bahan plastik. Jika diketuk bunyinya plastik. Oke, masuk ke bagian pilar. Di sini ada tweeter, speaker kecil. Pilarnya masih oke. Lanjut ke bagian atas, kita lihat irisan visor bagian kemudi, tidak ada apa-apa ya di sini. Lanjut ke bagian tengahnya, ada tempat kacamata dan ada lampu baca, masih fungsi semua. Kita ke bagian kisi-kisi di sun visor di bagian penumpang. Di sini ada tempat penyimpanan kartu ya, dan ada 4 makeup kacamata di situ. Dia nyala sendiri ketika dibuka. Oke, hand gripnya masih kaku, tidak bisa di retract, tidak retract belum. Lanjut ke bagian samping pilar kiri masih oke. Kisi-kisi AC masih ada juga, sip. Kita lanjut ke bagian setirnya. Kondisi setir dari Toyota Rush ini tergolong oke punya. Sepertinya dari pengguna pertamanya tidak menggunakan sarung setir. Terlihat di sini agak halus, namun masih enak untuk dipegang. Oke, ada pengatur head unit di sini, masih fungsi juga, masih fungsi. Ya kita coba, sip. Oke, kita mute dulu. Kita coba di bagian wiper. Kecurutannya masih oke juga, sip. Lanjut kita ke bagian head unitnya aja. Di bagian head unit ini sudah menggunakan fitur yang lumayan oke. Ada radio, ada DVD, micro SD, aux, iPod dan sebagainya. Walaupun sederhana namun sudah oke lah. Jam di situ, tombol hazard di tengah kisi-kisi AC, AC-nya jadi berada di bawah sini. Biasanya kalau di mobil mewah head unitnya di bawah, AC-nya di atas. Oke, di sini ada tempat penyimpanan kartu e-tol, bisa dipakai. Pengatur AC yang masih seperti pilot, ada power outlet di sini, ada laci kecil, kemudian ada tempat penyimpanan juga, dan ada persneling manual. Lanjut ada rem tangan di sini dan ada boxnya cukup oke, luas, sip. Lanjut ke sistem keamanannya. Jadi di Toyota Rush tipe G 2017 ini menggunakan airbag di dua sisi, di bagian setir dan bagian dashboard depan. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Oke, sebelum kita ke bagian belakang, kita cek dulu di bagian pintu dari Toyota Rush ini. Dari indikasinya tidak ada tabrakannya, tidak ada kejadian laka lantas. Ini mobil ini sehat. Dari tangan pertamanya juga masih oke. Titiknya juga masih ada. Sip, sambil kita lihat dulu. Oke, kita masuk ke bagian dalam untuk bikin fitur sininya. Oke, cukup nyaman duduk di bagian belakang karena di Toyota Rush tipe G ini sudah menggunakan jok berbahan soft touch. Jadi oke lah. Kita lanjut ke bagian atap atau langit-langit. Kita lihat kondisi di langit-langitnya ya. Tadi kita lihat bagian depan bersih, AC nyala level 1, tidak ada kotor, sangat terawat dari tangan pertamanya. Lampu oke, nyala ya. Kondisi di bagian jok belakangnya juga seperti ini. Tadi kita sudah lihat juga, bisa ditambahin jok lagi nanti. Untuk sistem keamanannya hanya dipasang
seat belt aja di sini seperti yang di depan. Nah, seat beltnya ini bisa ditarik ya sesuai dengan tinggi badan Anda juga. Sip, lanjut kita ke bagian mesinnya dulu untuk mengecek keadaan mesin dari Toyota Rush tipe G tahun 2017 ini ya. Oke, kita lihat di kondisi mesin Toyota Rush tipe G ini menggunakan mesin DOHC 16 katup VVT-i bertenaga 1500 cc dengan jenis bahan bakar bensin pastinya ya. Transmisinya manual 5 percepatan dengan tenaga maksimumnya 109 PS per 6000 rpm. Untuk torsi maksimumnya di 14,4 Nm dengan 4400 rpm. Kalau untuk dari kondisi mesinnya ini bisa kita lihat seperti mobil bekas pada umumnya juga, namun untuk kondisinya ini lumayan oke karena bukan dari bekas tabrak juga. Tidak ada indikasi penyok-penyok bekas body repair dan sebagainya ataupun banjir. Ini hanya kotor aja ya. Nanti jika Anda tertarik atau minat, silakan datang ke showroom untuk mengecek unitnya secara keseluruhan. Karena kita lihat dari bagian sini juga masih oke ya. Dari bagian pilar juga masih oke. Tidak ada keriting-keriting, jadi cakep dari sini. Ya, itu kita sudah review seluruh bagian dari Toyota Rush tipe G ini, mulai dari eksterior sampai ke interior dan mesinnya. Untuk harga di Power Auto kita buka 165 juta. Namun untuk yang ingin negosiasi atau nego-nego bisa di tempatnya untuk keseriusan Anda pastinya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Power Auto TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom